Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Yeni Ambarwati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPT SD Negeri 04 Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan pra-observasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini yang akan menjadi objek observasi saya yaitu rekan sejawat saya, Bapak Sukma Febrian. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Bagaimana kabar Pak Sukma hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, kalau Bapak dalam keadaan sehat. Nah, jadi begini Pak Sukma, pada kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum Pak Sukma nantinya saya observasi di kelas. Kegiatan ini bertujuan agar Pak Sukma nanti dapat mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran Pak Sukma di kelas sehingga Pak Sukma bisa lebih siap dan percaya diri ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Sukma. Pak Sukma berkenan menjawab Pak? Siap, berkenan. Baik, ya untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan ya Pak ya, terkait tujuan pembelajaran Pak Sukma nantinya, apa yang ingin Pak Sukma capai di kelas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kebetulan kami mengajar di kelas 3, kami ingin mengambil waktu observasi yaitu mata pelajaran matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara 1 sampai 1000, di mana yang bertujuan untuk supaya anak mampu menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan menggunakan cara susun pendek maupun cara susun panjang. Itu. Baik, berarti Pak Sukma di sini mengambil materi penjumlahan dan pengurangan ya Pak ya, Iya. Baik bersusun panjang ataupun dengan cara bersusun pendek ya. Iya. Pak Sukma ini kebetulan kan guru kelas dan akan melakukan observasi pada pelajaran matematika ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak Pak Sukma capai kira-kira apa Pak? Untuk pertanyaan yang kedua Pak Sukma, Iya. nah yang ingin Pak Sukma kembangkan atau yang menjadi area pengembangan yang hendak Pak Sukma capai apa Pak pada observasi kali ini? Baik, untuk mengenai pengembangan yang akan dicapai yaitu siswa atau anak didik mampu menyelesaikan soal-soal terutama penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dari 1000 sampai 1000 baik menggunakan cara susun pendek maupun cara susun panjang itu Bu. Oh, baik, berarti keterampilan ya Pak yang Iya. dikembangkan ya. Kemudian model yang rencananya nih Pak Sukma akan pakai pada observasi nanti model apa Pak? Nah, mungkin kami bisa menggunakan model cooperative learning. Oke Pak, model cooperative learning ya Pak ya. Iya. Berarti nanti akan ada kelompok di dalamnya ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya strategi yang Pak Sukma siapkan nih. Strateginya kami bisa menggunakan strategi diferensiasi yaitu konten maupun proses. Oke, Pak Sukma mengambil diferensiasi bagian konten dan proses ya Pak ya. Kalau boleh sedikit diceritakan untuk kontennya nanti bagaimana? Nah, untuk konten kami bisa menggunakan materi-materi yang bersumber dari buku paket maupun buku-buku LKS maupun panduan lainnya, dan kami juga bisa menampilkan media belajar maupun gambar yaitu dari video. Baik, itu tadi ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya untuk proses diferensiasi proses dalam pembelajarannya bagaimana? Nah, untuk diferensiasi prosesnya ketika di kelas kami bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara pembagian kelompok, dikelompokkan dari anak yang mungkin kemampuannya di atas rata-rata, sedang, dan sampai ke bawah. Oh, berarti Pak Sukma mengelompokkan berdasarkan kesiapan belajar. Apakah anak di sini ada yang sudah paham, belum paham, atau pemahamannya berada di tingkat sedang ya Pak ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, terkait penilaian nantinya bagaimana? Untuk proses penilaian, karena itu mata pelajaran matematika, mungkin kita bisa menggunakan penilaian tertulis dan penilaian sikap ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik, ada dua penilaian yang akan Pak Sukma ambil nantinya, yaitu penilaian secara tertulis dan sikap ya Pak ya. Oke, kemudian kira-kira Pak Sukma akan melaksanakannya kapan nih kira-kira?
untuk pas di jadwal matematika, yaitu pada hari Selasa jam pertama dan jam kedua, Bu. Baik, Pak Sukma rencananya akan melakukan observasi di hari Selasa ya Pak ya, jam pertama dan kedua. Oke Pak Sukma, demikian percakapan pra-observasi kita ya Pak ya. Semoga dengan percakapan kita hari ini Pak Sukma dapat mempersiapkan apa-apa saja yang nantinya Pak Sukma perlukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Sukma untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sekarang silakan ketua kelasnya diberi doa terlebih dahulu. Siap, gerak, hormat, gerak, ucapkan salam. Yaitu ada tidak hari ini yang tidak hadir? Tidak. Jadi alhamdulillah kita semua untuk hari ini hadir semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya ya, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu supaya anak-anak Bapak lebih mudah dalam menangkap materi yang akan Bapak sampaikan, di mana pembagian kelompok tersebut akan Bapak bagi sesuai dengan minat menggambar kalian. Jadi materi kita hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sampai 100. Nah ini Bapak ada lembar KPD-nya. Silakan nanti satu kelompok ya, satu orang satu-satu. Video memiliki uang 5.000. Nah, setelah itu dia diberi arkan sebanyak 2.000. Berapa uang video sekarang? 7.000. Semakin banyak apa semakin berkurang? Semakin banyak. Nah, jadi ada dua cara, yaitu susun pendek dan susun panjang. Untuk nomor 2. Awas. Yang besar. Nah, tepuk tangan untuk Panio. Yo. Jadi ini si Zulfa, tepuk tangan dulu untuk Zulfa. Menurut kalian ini sudah tepat atau belum? Belum. Yang bilang belum siapa? Si Kania. Nah, ayo Kania, di mana yang tidak tepatnya? Ayo silakan maju. Nah ini yang mengerjakan si Zulfa. Tulis lagi di bawahnya. Kita S breakingnya berhitung 1 sampai 8. Silakan ikutin Bapak. 1, 2, gimana? Yang dari 18 adalah 10 ditambah 8. Kita jumlahkan. Ini kita sendirikan anak-anak untuk satuannya berarti 6 ditambah dengan 8. Ibu beri tanda kurung di sini. Selanjutnya 50 ditambah 10, ini puluhannya. 50 ditambah dengan satu nomor harus menggunakan dua cara, baik susun pendek maupun susun panjang. Untuk pengurangan juga sama, walaupun di situ ada soal beberapa, kalian harus mengerjakan dengan menggunakan dua cara, susun pendek dan susun panjang. Boleh bertanya Pak? Boleh. Apabila kalian ragu, Pak, saya kurang tahu yang ini bagaimana, silakan kita bertanya.
dikerjakan dengan tertib dan kerjasama. Ya, karena ini kelompok, tidak boleh kelompok 3. Nah, satu aja dulu. Nah, silakan mendekat sih kalian, nggak apa-apa. Karena soalnya masih sama. Itu untuk membuktikan hasilnya sama atau tidak. Ya. Ayo sini Safira. Ayo. Jawab. Yang keras Pak Nio. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita mau mengerjakan nomor 1 yang A. Ini salah Pak Nio. Tulis dulu soalnya. Azan dikatakan soalnya Azan. Nomor 1. Jadi sebelumnya silahkan tepuk tangan semuanya dulu. Anak-anak Bapak alhamdulillah bisa memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Jadi untuk penyelesaian soal penjumlahan dan pengurangan, anak-anak Bapak bisa menggunakan cara susun pendek maupun cara susun panjang. Dan dari hasil KPD yang anak-anak Bapak kerjakan tadi, ya, alhamdulillah sudah bisa semua. Dan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ya, apa itu penjumlahan? Ayo, penjumlahan adalah apa tadi? Penggabungan dua variabel matematika atau penjumlahan dua variabel yang hasilnya akan semakin banyak. Begitu juga untuk pengurangan. Cara penjumlahan atau menyelesaikan soal penjumlahan ada 2 cara, yaitu susun pendek dan susun panjang. Serta pengurangan tadi kebalikan dari penjumlahan, yaitu pengurangan satu variabel atau satu angka yang hasilnya akan lebih sedikit. Paham? Tepuk tangan untuk itu kalian semua. Silakan dikumpulkan KPD-nya per kelompok terlebih dahulu. Nah, kepada anak-anak Bapak, ini KPD-nya sudah dikumpulkan semua. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, nah, kira-kira apa yang membuat kalian berkesan? Apakah ketika Bapak menampilkan slide video tadi, apakah ketika Bapak menjelaskan secara ceramah maupun tertulis di papan tulis? Ayo, yang mana? Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Kenapa kok si Arka lebih suka ketika Bapak menjelaskan daripada ketika Bapak menampilkan slide? Apa? Iya, karena biar lebih pintar dan lebih paham. Karena ketika Bapak menjelaskan secara langsung itu ketemu langsung sama orangnya, gitu. Jadi kita akan lebih fokus. Tetapi ketika kita melihat slide itu tidak tepuk tangan untuk Arka. Mungkin ada yang lain selain ketika Bapak menjelaskan, ada yang Pak saya lebih suka yang melihat slide karena seperti ini, ada tidak? Ayo, nggak apa-apa. Nah, siapa tahu ada yang suka melihat slide karena apa? Sudah memanfaatkan teknologi dalam media pembelajaran. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sukma, gimana? Tadi sudah melaksanakan observasi ya. Iya. Sekarang gimana perasaan Pak Sukma setelah tadi melakukan pembelajaran dan saya lakukan observasi? Alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar, tapi untuk masalah penyampaian materi mungkin sedikit gugup ya Bu ya, karena masih belum terlalu pengalaman. Jadi ketika penyampaian materi diobservasi oleh guru senior itu rasanya agak gimana gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Saya tadi juga
apa ya, melihat Pak Sukma, meskipun kata Pak Sukma tadi gugup gitu ya. Cuma tadi saya melihatnya Pak Sukma itu memberikan pembelajaran kepada murid sudah luar biasa. Bagaimana di sana Pak Sukma sudah mengcover seluruh murid-murid, bagaimana murid-murid juga sudah aktif di dalam pembelajaran, itu saya lihatnya juga sudah luar biasa ya Pak ya. Kemudian di sana juga Pak Sukma memberikan pembelajaran yang memasukkan teknologi dalam pembelajaran Pak Sukma itu juga sudah luar biasa Pak Sukma ya. Nah, terkait selanjutnya ya Pak ya, tentang pembelajaran yang saya observasi tadi, kira-kira Pak Sukma ada nggak yang dirasa kurang dalam pembelajaran hari ini? Oh ya, waktu penyampaian materi tadi ada sedikit yang mungkin kurang bagi kami ya Bu ya, yaitu terutama dalam hal penguasaan kelas. Nah, kami masih belum bisa fokus kepada semua peserta didik, tapi hanya satu atau dua orang aja, tetap karena mungkin peserta didik di kelas 3 kebetulan kurang lebih sekitar 16 orang. Jadi untuk membagi perhatian kami kepada anak-anak itu belum terlalu maksimal. Oh, jadi Pak Sukma merasakan itu kekurangannya Iya. ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu, untuk mengatasi kekurangan tersebut ke depannya nih, Pak Sukma apa yang ingin Pak Sukma terapkan atau apa yang ingin Pak Sukma lakukan untuk mensiasati kekurangan Pak Sukma terkait kemampuan Pak Sukma dalam mengcover kelas itu Pak? Mungkin untuk masalah tersebut kami bisa menyelesaikan dengan seringnya bertemu dengan anak-anak, mungkin dengan bertanya sama guru senior. Mungkin dari situ kami bisa memperbaiki bagaimana caranya kita itu bisa lebih lebih Saya. menguasai kelas, supaya tidak ibaratnya nanti takutnya anak pilih kasih Pak Sukma ke situ terus, sedangkan si yang B dibiarkan saja. Nah, itu salah satu PR bagi saya. Mungkin cara menanggulanginya yaitu bertanya dengan guru-guru yang lebih senior. Oke Pak Sukma, baik ya. Itu juga hal yang bagus ya Pak. Kita ini sebagai seorang guru yang kita anggap ini pengalaman kita kan masih belum banyak gitu. Iya, Bu. Kita selalu bersikap terbuka, memperbarui diri kita, Iya. kemudian kita juga belajar dan belajar terus ya Pak Sukma ya. Kalau boleh diceritakan sedikit detailnya, nanti ketika Pak Sukma bertanya dengan guru yang senior Pak Sukma tadi ya, kira-kira apa yang ingin Pak Sukma adopsi nih kalau dari guru senior atau yang sudah berpengalaman, apa yang ingin Pak Sukma adopsi dan Pak Sukma terapkan di kelas nantinya? Nah, mungkin karena kebetulan di sekolah kita kan dia di SD 04 Kertosalah itu alhamdulillah guru-gurunya itu sangat mendukung. Apabila ada guru baru yang bertanya-bertanya, itu mungkin hal yang sangat luar biasa bagi saya, karena guru di sana itu tidak pelit-pelit ilmu, terutama untuk berbagi pengalaman itu sangat bagus. Mungkin saya bisa bertanya mengenai bagaimana cara penguasaan kelas, bagaimana membagi ibaratnya pandangan kita ketika mengajar itu supaya tidak terfokus pada satu titik itu. Oke, Masya Allah luar biasa ya Pak ya. Nah, itu tadi beberapa refleksi dari Pak Sukma ya. Pak Sukma melihat kembali kekurangan yang ada pada dirinya. Padahal sebenarnya Pak Sukma ini memiliki kelebihan-kelebihan yang juga luar biasa. Kalau saya boleh tahu nih, Pak Sukma tentu juga ingin dong mengatakan bahwa Pak Sukma ini memiliki beberapa kelebihan di beberapa titik juga. Pak Sukma menyadari nggak kalau Pak Sukma ini sebenarnya luar biasa gitu dalam mengajar? Mungkin kalau untuk ke situ belum berani Bu. Nah, kami lebih fokus ke bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita sendiri Bu. Luar biasa ya Pak ya. Namun sepenglihatan saya tadi ada beberapa kelebihan juga yang sudah saya lihat dari Pak Sukma ya dalam memberikan pembelajaran kepada murid tadi ya. Kira-kira Pak Sukma dalam pembelajaran tadi apa sih yang lebih yang Pak Sukma berikan kepada anak tadi Pak? Ya, mungkin Bu, karena kebetulan karena saya masih bujang atau bagaimana, terus saya itu menganggap peserta didik itu bukan sebagai peserta didik, tetapi sebagai teman. Supaya apa? Supaya ketika kita mengajar itu pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, jadi tidak mengurangi juga rasa hormat Bu. Nah, jadi saya itu menerapkan bisa merangkul anak-anak. Jadi ketika saya menyampaikan materi itu, anak itu lebih senang, lebih mudah nyangkut daripada melihat slide, melihat media itu lebih lebih paham ketika saya menjelaskan dengan gaya bahasa
gaya saya sendiri begitu Bu. Iya memang, saya tadi juga melihat refleksi yang Pak Sukma lakukan bersama peserta didik ya. Tadi Pak Sukma beberapa kali memberikan pertanyaan apa yang disenangi oleh peserta didik kepada Pak Sukma. Ternyata mereka jauh lebih senang ketika Pak Sukma yang menjelaskan, ketika Pak Sukma yang memberikan mereka pemahaman. Ya, dari situ bahwa Pak Sukma ini memang memiliki interaksi atau keterikatan kepada murid itu yang luar biasa Pak. Kedepannya ya Pak ya, saya berharap Pak Sukma tidak pernah putus asa untuk belajar dan terus belajar. Kemudian Pak Sukma juga lebih menjalin kedekatan kepada peserta didik sehingga interaksinya juga lebih erat seperti itu ya Pak Sukma. Nah harapan saya setelah tadi kita melaksanakan observasi ya, baik Pak Sukma maupun saya juga sama-sama terus belajar seperti itu, sama-sama meningkatkan lagi kompetensi agar tujuan kita untuk pembelajaran yang berpihak pada murid itu berhasil ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sukma untuk kerjasama kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan kali ini tujuannya yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini berhasil ya Pak ya. Terima kasih Pak Sukma. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi saya pada siang hari ini. Saya Yeni Ambarwati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Banjarmasin bersama rekan sejawat saya, guru kelas 3 UPT SDN 04 Kotosala, Bapak Sukma Febria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.